Selamat siang, kembali lagi di podcast MNJ Consulting. Di siang hari ini kami kedatangan tamu Ibu Jumina selaku konsultan pajak Jayapura. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Ibu. Di siang hari ini kami membahas tentang apa itu konsultan pajak, biro jasa perpajakan atau bagaimana Ibu? Baik, makasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Kita melihat kembali konsultan pajak itu apa sih ya? Kebanyakan kan ya di negara Indonesia ini ya, khususnya Jayapura itu kebanyakan orang yang nggak tahu konsultan pajak itu apa sih. Eh, Perlu saya kemukakan di sini bahwa konsultan pajak itu kita sebagai konsultan pajak itu merupakan pelaksanaan peraturan perpajakan. Jadi artinya di sini dalam memberikan jasa kepada wajib pajak kita itu harus sesuai dengan konteks peraturan perpajakan. Begitu. Kami sebagai konsultan pajak sebagaimana petugas ya dalam adalah merupakan pelaksanaan peraturan perpajakan yang tentunya konsultan pajak itu sendiri telah menempuh ujian-ujian. Maka dengan ujian-ujian itu maka kami dianggap layak lah oleh asosiasi maupun instansi untuk menjadi wakil atau kuasa pajak tersebut. Maka kami sebagai konsultan pajak berkewajiban menyampaikan aturan perpajakan yang berlaku kepada wajib pajaknya kami. Kita ketahui bersama bahwa dalam menerapkan peraturan perpajakan itu tidak sesederhana yang yang wajib pajak ketahui, yaitu perlu adanya pelatihan, pemahaman, begitu, Ibu. Untuk Ibu pernah nggak berhadapan sama klien yang mau bikin SPT tahunan untuk keperluan tendernya saja? Itu yang pertama pertanyaan saya, mungkin ada 3 pertanyaan, mungkin nanti Ya. Ibu bisa ini. Terus yang kedua, ada tidak klien yang datang dengan seenaknya meminta supaya pajaknya dikurangi? Nah, terus yang ketiga begini Bu, Ibu pernah berhadapan tidak kalau untuk Ibu membuat SPT, tapi kalau SPT setahunya saya itu ada data-data pendukung nggak Ibu? Iya betul. Ada tidak klien yang tidak memberikan data, terus dia mau Ibu bikinkan SPT-nya itu? 3 pertanyaan itu mungkin tolong dijawab karena kita orang awam itu kepingin tahu konsultan pajak bisa tidak tanpa kita memberikan data mereka bisa mengerjakan, terus tanpa kita meminta mengurangi pajak bisa tidak, itu yang banyak orang-orang awam yang tidak tahu Ibu untuk masalah kayak begitu. Oh baik Ibu. Ya, kalau pertanyaan pertama dari Ibu tadi ya, apakah pernah mendapati kasus seperti itu ya? Jawabnya kami ya pernah. Pada saat mereka datang ke kantornya kami, ya kami berusaha memberikan edukasi yang baik mengenai pemahaman kalau pajak ini seperti begini. Nggak semudah misalnya, ini Bu, kita minta pengurangan. Saya mau dibikinkan SPT tahunan, tapi ya pajaknya nggak usah terlalu banyak deh Bu. Kembali ke yang tadi saya kemukakan bahwa kami selaku konsultan itu adalah pelaksana peraturan perpajakan. Dalam hal ini tidak semestinya mengikuti apa yang Dimau oleh klien itu. klien kami yang mereka sesuai standarnya mereka sendiri, karena ini kita punya peraturan perpajakan begitu Bu. Jadi walaupun kliennya kami minta dikurangi Bu, tapi ya kita kembali lagi kita sebagai konsultan pajak yang mengerti aturan itu, kita memberi edukasi bahwa pajak begini loh, aturannya begini, nggak boleh dikurangi begini, ada risiko tertentu ke depannya begitu Bu. Ya tanggung jawabnya sebagai konsultan pajak ya Bu, suatu waktu dapat periksa Ibu bisa berargumen sama pihak pemeriksa Iya begitu ya. betul Bu, makanya kan pada saat WP itu dia ngeyel atau gimana, tapi kan ya tergantung mereka. Tapi kalau mereka nggak mau mendengarkan saran kita, ya silahkan ke konsultan lain atau bagaimana, karena kami sebagai konsultan pajak itu adalah pelaksana peraturan.
Oh, di mana baik. kami membantu wajib pajak itu untuk patuh. Tapi ada tidak klien yang dengan Ibu menjelaskan kayak begitu, contohnya Ibu sudah memberikan edukasi kepada mereka, ada yang terima, ada yang tidak atau bagaimana nih, Bu? Iya Bu, Kan istilahnya kan namanya orang itu kan awam mengenai perpajakan. Kayak saya juga masih awam, Ibu. Mungkin bisa diedukasikan, mungkin nanti ada yang nonton YouTube-nya kita, mereka tahu bagaimana itu iya, konsultan pajak gitu sih. iya betul Bu. Dalam hal kita menerima klien itu ya berbagai karakter ya Bu. Nggak cuma satu karakter aja, ada yang cepat menerima sarannya kita, ada yang lambat juga, begitu. Tapi Nah, kembali lagi ya tergantung dari kliennya. Kita nggak bisa memaksa klien ya harus begini, apa yang saya sarankan harus mereka jalani ya, tergantung mereka sih. Tapi intinya kan ya kita sebagai konsultan sudah berusaha, ini loh jalan yang sesuai peraturan loh, begitu Ibu. berarti ada kesan-kesan tersendiri ya Ibu ya selama jadi konsultan pajak ya, ada apa, menghadapi karakter, klien yang baik, ada yang tidak. Jadi harus tenang ya Ibu ya untuk Iya menjadi betul, konsultan pajak harus ini. lebih sabar ya. Sabar Kita ya. kembali lagi kalau karakter itu berbeda-beda. Berarti beda dengan saya Ibu ya, kok saya nggak bisa, agak sedikit misalnya kalau menghadapi orang yang agak keras ya mungkin saya juga agak keras, tapi kalau sebagai konsultan pajak harus lebih Ya ini bukan ya, agak keras ya, kita tetap bertahan apa apa yang kita yakini, begitu, bukan yakini sih, peraturan ini loh. sesuai peraturan Iya, pemerintah lah, jangan iya, bikin-bikin peraturan tersendiri lagi. iya betul sekali Bu, kan dampaknya ke depan juga ya, Betul sekali begini kan mereka bagi mungkin wajib pikir pajak sendiri. pajaknya bisa dikurangi, tapi mereka tidak pikir dampak ke depannya Iya bagaimana, betul sekali dikurangi Bu, tapi iya. dapat periksa pajaknya semakin Iya, besar. mereka kan nggak mengenal SP2DK, kemungkinan wajib pajak itu belum sampai ke tahap itu Bu. Mungkin Gitu. selama ini ya aman-aman aja, tapi dia nggak tahu 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depannya ya. Masih dapat Iya. pemeriksaannya Ibu ya. Nah, Kalau saran saya sih dari konsultan itu ya lebih baik, lebih cepat kita patuh terhadap pajak. jadi mungkin Ibu bisa berikan solusi kepada pemirsa yang nonton YouTube-nya kita, kesan-kesan begitu mengenai bagaimana untuk menghadapi pajak kalau macam dikasih SP2DK atau dikasih apa, bagaimana untuk mereka supaya tetap tenang, tidak gugup, atau mungkin solusinya bisa datang langsung ke konsultan pajak Jumina, atau bagaimana Ibu mungkin bisa disampaikan kepada para penonton, pemirsa yang menonton YouTube kami Oh, ini. baik pemirsa, kalau tips-tips dari konsultan pajak Jumina sih ya harusnya ya pada saat WP mendapatkan SP2DK ya alangkah baiknya kalau memang butuh pendampingan dari konsultannya, baiknya datang, kita bicara mengenai kasusnya apa sih sebenarnya. Jadi ya kita sebagai konsultan kita bisa teliti letak kesalahannya di mana, solusinya bagaimana, kemudian kita ya bersama-sama kalau mereka butuh pendampingan ya. Jadi sebagai konsultan ya saya pribadi ya saya teliti dulu bagaimana apa yang di SPD-kan, saya teliti bagaimana solusinya, bagaimana ini semua data-datanya saya olah, bukan olah sih maksudnya kan teliti, oh yang harus disampaikan ke AR begini, sambil saya memberi pemahaman kepada wajib pajaknya saya, oh ini Bu letaknya begini, kenapa SPDO karena begini begitu ya. Tentunya sebelum kita ke kantor pajak ya kita pertemuan dulu lah dengan WP, membahas oh apakah ini memang SP2DK-nya betul sudah benar atau bagaimana, atau ada kekeliruan di dalamnya begitu Bu. Bisa Bu terjadi kekeliruan? Oh bisa jadi sih, mungkin ada salah tarik daya entahlah apa yang internalnya mereka, kita kan ya mungkin ada pernah sisa klien begitu dalam apa NPWP-nya mungkin NPWP lama atau gimana kah salah apa gitu, tapi kan cepat teratasi sih karena langsung konfirmasi ke AR-nya ternyata ya memang ada kekeliruan. Ini Bu ada pertanyaan sedikit dari pemirsa, saya bacakan ya Ibu ya. Dari ensena@yahoo.co.id, dia ingin bertanya, dia mendapatkan pekerjaan dari pemerintah, terus pada saat itu dipotonglah PPN sama PPH. Jadi yang masuk ke dalam rekening itu kan sudah dipotong, dia bilang begitu. Iya Bu, betul sekali Bu. Iya. Tapi pada saat dia mengecek kembali di
eh, dia mencek lagi, ternyata disampaikan ke pihak Bendahara. pajaknya kan, misalnya kan dia sudah store ke bendahara kan, Oh, Ibu. nggak kedeteksi ya di Nggak NTPN deteksi, ya? jadi nggak, dia nggak, dibilang dia nggak bayar pajak Bu, maksudnya nggak bayar PPh-nya. Itu bagaimana Bu? Kan itu yang saya mau tanya, bagaimana untuk kayak menghadapi situasi kayak begitu selaku orang awam mengenai perpajakan. Gini ya, kita harus usulkan ke pengusaha sih ya, khususnya di Jayapura ini, bahwa Baik Bu. bukti potong itu kalau mengenai hal itu ya pengusaha begitu. Jadi ya gini ya, sudah berkali-kali kita tekankan harus ke pengusaha usulkan bahwa ke setiap ada pengusaha bukti sih ya, potong, khususnya di pemotongan Jayapura pajak ini, yang bahwa dilakukan oleh instansi itu bukti harus potong itu minta bukti potong. haknya pengusaha. Begitu ya, jadi begitu. begitu Jadi ya jawaban dari sudah berkali-kali kita tekankan jawabannya ke Ibu pengusaha konsultan bahwa untuk, setiap ada bukti potong pemotongan pajak pertanyaan yang dari dilakukan oleh instansi itu harus minta bukti potong. Jadi mungkin begitu ya, harus kita selaku ya. Jadi begitu jawaban dari selaku pengusaha jawabannya yang Ibu mempunyai konsultan pekerjaan. untuk, Jadi kalau macam dapat pekerjaan dengan bendahara diharapkan pertanyaan minta bukti potong. Iya. Kalau memang yahoo.id dari bendaharanya jadi tidak, mungkin gitu ya, harus kasih atau selaku, terus dikejar-kejar terus, karena nanti Iya, itu betul, untuk seperti apa? Ibu. jadi itu untuk kredit pengusaha pengusaha yang yang mempunyai mempunyai pekerjaan. Jadi untuk kalau lebih macam dapat amannya pekerjaan begitu. dengan Jadi kan bendahara pengusaha ya kalau ada diharapkan bukti minta potong bukti kan ya potong. sah, Kalau walaupun memang ya dari pihak dari bendahara kita kan bendaharanya nggak tidak tahu. kasih Ben- atau bendahara terus nggak dikejar-kejar belum terus, terlembas karena setor nanti atau itu bagaimana untuk seperti Ibu. jadi itu untuk Kalau kita kredit pegang pajak. bukti pajaknya potong mereka ya, ya Bu ya. untuk Kita lebih bisa amannya jadi begitu. kena, ya. Jadi kan Mungkin ada pengusaha ya kalau ada pesan-pesan bukti Ibu potong untuk kan ya sah walaupun para ya penonton, dari pihak bendahara kita kan nggak kalau tahu. dari saya sih ya untuk para Bendahara pemirsa nggak di rumah belum terlembas setor maupun atau bagaimana, dimanapun tapi kan berada ya ya, pesan kalau kita saya pegang bukti ya, potong ya marilah kita pengusaha jadi menaati tenang. peraturan perpajakan mungkin ada pesan-pesan di Ibu Indonesia untuk ini supaya para ya kita penonton. dalam berusaha itu Kalau tenang, dari saya sih damai, ya nggak nggak untuk para dikejar-kejar pemirsa pegawai di pajak, rumah iya. maupun dimanapun berada ya, Ya dalam running pesan bisnis saya ya kita ya, aman juga. marilah kita Maksudnya aman menaati artinya bagaimana ya, peraturan nggak perpajakan di Indonesia ini saya dapat supaya ya SPDODK kita dalam berusaha itu ya tenang, damai, nggak Oh, dikejar-kejar bisnisnya pegawai dari pajak, running, ya. running. Ya semua ya Ya, tenang dalam lah, running enak lah bisnis ya dalam kita berusaha aman itu. juga. Terima Maksudnya kasih, aman Ibu. artinya Itu bagaimana ya, nggak jawaban dari Ibu Jumina SE. Mungkin Saya kalau dapat SPDODK ada pusing nih sementara ya ada pekerjaan lain, penonton atau bisnisnya lagi teman-teman di running luar nih. sana yang punya masalah Ya semua ya perpajakan, tenang lah, bisa langsung enak lah datang dalam ke berusaha itu. kantornya Ibu Terima Jumina kasih, SE Ibu. di Itu PTCN. Blok Jawaban dari A. Ibu Jumina SE. Begitu Mungkin saja, kalau kami ada, tutup podcast hari podcast penonton MNG atau siang hari ini. teman-teman di luar Selamat sana yang siang, punya Ibu. masalah Terima perpajakan, kasih. bisa langsung Terima kasih datang banyak, ke Ibu, telah kantornya Ibu mengundang saya. Jumina SE di PTCN Blok